Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah akan menyapa kita pada saat ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan sehari-hari. Firman-Mu akan kami dengarkan. Tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami jemaat-Mu tetap mengimani dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah bagi kita pada saat ini tertulis dari kitab Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kemampuan manusia di dunia ini berbeda-beda. Baik itu kemampuan secara ekonomi, kemampuan secara fisik, kemampuan secara intelektual. Kemampuan manusia berbeda-beda di dalam kehidupannya. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sudah mahir, tetapi ada yang baru saja belajar. Ada yang sejahtera hidupnya, namun ada juga yang hidupnya kekurangan. Ketika seseorang memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya, hendaklah kelebihan atau kemampuan yang dimilikinya dipakai untuk membantu, untuk mengasihi orang lain. Jangan malah sebaliknya untuk menindas, membodohi, atau menghina orang lain. Menindas artinya tidak menghormati, perlakuan yang semena-mena. Dan menghina artinya merendahkan seseorang, menganggap seseorang itu remeh, sepele, maupun di dalam perkataan dan di dalam tindakannya. Menganggap orang lain itu tidak ada. Orang-orang yang menghina, orang-orang yang menindas orang miskin, dalam nats ini dikatakan bahwa dia menghina penciptanya. Penciptanya yaitu Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah lah yang menciptakan manusia. Bagaimanapun keberadaan kita di dunia ini, kita semuanya adalah ciptaan Allah. Dan Allah sendiri tidak menganggap hina, tidak menganggap rendah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang dianggap hina di dalam ukuran duniawi ini. Namun sama berharganya di hadapan Allah orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang kuat, orang yang lemah, semuanya itu berharga di hadapan Allah. Dan Allah turut bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah. Di dalam kehidupan orang-orang yang miskin, orang yang lemah, Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupannya.
baik itu ketika seseorang itu di dalam hidupnya memiliki kekayaan ataupun mengalami kehinaan atau kemiskinan, hendaklah tetap setia selalu kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, Allah mempunyai rencana yang indah akan kehidupannya, dan segalanya akan indah pada waktunya. Saudara-saudara, tetapi siapa yang berbelas kasihan kepada orang yang miskin, nats ini mengatakan dia memuliakan Allah. Matius 25 ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gambaran sikap kita kepada yang lemah, yang miskin, yang dianggap hina di dunia ini, itu merupakan sikap kita kepada Allah. Jika kita berbelas kasihan kepada mereka, kita memuliakan Allah, artinya kita sudah melakukan yang berkenan di hadapan Allah. Namun jika kita menindas mereka, berarti kita sudah menghina Allah. Karena itu saudara-saudara, jadilah perpanjangan tangan Allah di dunia ini untuk menjadi berkat dengan berbelas kasihan kepada orang-orang yang dianggap hina, kepada orang-orang yang miskin, yang lemah di tengah-tengah dunia ini. Karena Allah berkenan akan itu, dan Allah akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hendaknya hati kami, hati yang berbelas kasihan kepada sesama kami yang membutuhkan uluran tangan, uluran pertolongan dari kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya berkati segala pekerjaannya, agar pekerjaan jemaat-Mu mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Berikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang berbaring sakit. Tuhan senantiasa memberkati upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan, memberikan kekuatan agar jemaat-Mu tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu di dalam pendidikannya. Tuntun hati dan pikiran mereka agar anak-anak-Mu dengan kesungguhan hati menjalani pendidikannya, agar apa yang mereka harapkan dapat tercapai dengan baik. Berkati Tuhan jemaat-Mu di dalam keluarganya, agar menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.